Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya yang membuka acara ini. Apaan Ustaz? Kebetulan ada makanan nih Ustaz. Aduh, dari siapa nih Mang Aris? Alhamdulillah nih dari tuan rumah, dari istrinya Pak Haji nih. Ummu Fahri. Ummu Fahri, Nah. ya gitu. Silahkan diorder. Gak dijual. Nah kalau ini Pada adalah batuk lagi. candil Ustaz. Ustaz belum tahu ya? Tahu candil mah. Oh mangga Ustaz. Saya sapa Candil tuh dulu. sekoteng bukan ya? Bukan, Ustaz beda, Beda ini ya. mah. Sekoteng beda lagi. Beda lagi itu mah yang merah-merah. Nah ini mah candil. Nah coba Ustaz mangga, saya mau sapa dulu teman-teman. Baik. Oleh lagi. Halo. jadi ngaco ini. Halo brother dan sister, kembali lagi dengan kita di acara Toxic, Talk Asik, ngobrol asik bersama saya Haris dan di sebelah saya Ustadz yang sedang ngambil candil. Ustadz Fadil Abdurrahman. Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kalau ada di hadapan teman-teman berarti ya masih hidup ya. Masih hidup, masih sehat, masih kuat sehat, insyaallah. Masih kuat, masih lintuh. Masih lintuh. Karena setiap kita acara ya teman-teman, setiap kita acara pasti selalu ada makanan gitu. Ya Ustadz ya, alhamdulillah. Enak ya, Mas? Enak ya? Nah gitu, jadi silakan teman-teman kalau ada cemilan sambil nonton Toxic sambil makan juga. Oke, ini juga di samping ada Dari mangan, ada jahe, kemudian ada mengkudu, ada kunyitnya juga, banyak lah pokoknya mah. Kalau teman-teman mau ya silahkan aja beli. iya, Belinya di mana? Ya nanti hubungi kami. Hubungi kami. Tapi kalau candil nggak dijual ya Ustaz ya? Candil nggak dijual kecuali ada orderan banyak. Ada banyak. Kita buka PO ya. PO. Ustaz nih, terakhir kita membahas tentang minuman keras. Waduh, es batu ya. Es batu. Minuman keras itu adalah es batu. Jadi minuman keras yang boleh dimakan dan diminum adalah es batu ternyata. Iya, Ustaz ya. ternyata itu. Selain itu mah haram. Tergantung. Apa? Ya macam apa namanya? Minuman yang dibekukan, misalkan. Iya kan tadi es batu. Udah garing saya nih. Apa udah tadi es batu mah boleh kecuali es batu itu baru haram ya. Mau ngeri tapi gak lucu. Tapi insya Allah tetap lucu ya, tetap asik teman-teman. Oke, brother dan sister, kali ini kita alhamdulillah di bahasan toksik kita kemarin kan kita sudah bahas tentang bagaimana sikap kita ya Ustaz ya, menyampaikan juga tentang ketidaksetujuannya kalau memang ada yang namanya pelegalan tentang khamar itu ya di kita. Alhamdulillah kita dengar berita juga akhirnya ada pencabutan Ustaz ya. Iya. Nah gitu, tapi tetap kita juga harus terus Mantau. kita terus saksikan, mudah-mudahan juga tidak ada penyelewengan lagi gitu ya Ustaz. Ya, kita berhusnudzon saja sama Allah dan kita memang sambil kita cari solusinya lah ya. Ya. Untuk bagi umat ini biar berkah insya Allah. Ya berkah. Silakan Ustaz dimakan. Udah habis. Habis saya nih. Insya Allah, alhamdulillah. Ustaz, ngomong-ngomong ini baik. Ngobrol apa ngomong-ngomong? Sama aja ya. Ini kita kan kemarin bahas tentang yang haram-haram. Kemudian ketika dikonsumsi menjadi hilang akal atau kita sebut dengan mabuk. Ya. Ya, mabuk kan ya Ustaz ya. Ini ada juga ini kemarin saya juga sempat singgung juga ada mabuk lain juga yang mengasihkan Ustaz. Adakah? Mabuk cinta Ustaz. Oh, mabuk cinta. Jadi apa? Mungkin juga banyak ya brother dan sis Filah yang juga mungkin pernah mengalami mabuk cinta gitu ya. Waduh, cinta sama seseorang dulu mungkin zaman-zaman sekolah ya. Mungkin kalau sebelumnya mungkin waktu kecilnya disebut cinta monyet. Oh, gitu. Jadi Lihat monyet saling saya. cinta. Kok lihat saya? Enggak, ada apa? Ya itulah. Ketika kecil itu kan ya ada banyak ya cinta-cintaannya gitu Ustadz nih. Kalau mau boleh cerita Ustadz, kalau zaman dulu, zaman sahabat, zaman Nabi ataupun zaman Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW, ada nggak sih kisah-kisah mengenai tentang mabuk cinta Ustadz? Oh silakan. Saya mikir dulu. Nah, jadi memang mabuk cinta ini sempat sih. Ada ya? Ya banyak lah. Banyak ya Kalau kisah-kisah. kita mengurai dari sejarah gitu, mulai dari manusia pertama seperti anaknya Nabi Adam alaihissalam, Ya. gitu,
sampai terjadi pembunuhan manusia pertama di zaman itu. Gara-gara mabuk cinta. Gara-gara mabuk cinta gitu, karena tidak ridho dengan kesepakatan Pernikahannya. itu. Jadi zaman Siti Nurbaya itu sebenarnya baru-baru ini. Baru-baru ini dulu juga ada. Dulu juga sebenarnya zamannya Nabi Adam. Namanya Nabi Adam. Itu nikah paksa gitu ya. Padahal di situ ada hikmahnya, cuman karena balik lagi karena ego Iya. gitu. Dia sudah mabuk cinta, tidak terima, nafsunya membara gitu ya. Terus masuk lagi ke kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Iya. Ada juga ya mabuk cinta. Waduh, itu bucin banget. Mabok betul. Maboknya tuh sampai ngajak untuk melakukan perzinahan. Innalillahi. Kalau sekarang mungkin sudah melampaui batas ya. Iya. Kalau zaman dulu ya, sekelas Nabi, sekelas Nabi Yusuf alaihi salam. Betul. Yang kata para ulama, kalau seandainya bumi dengan Nabi Yusuf itu disandangkan atau disandirkan Didekatkan lah, dibandingkan ya. Itu sampai bumi itu Malu gitu, saking gantengnya. Opa-opa lewat lah. Jadi opa-opa mah sebenarnya itu mah baru ya gitu Baru gitu. Mungkin itu komedonya. Komedonya. Jerawatnya. Jerawatnya ya. Nabi Yusuf lebih ganteng lagi gitu. Sampai kan orang lihat aja nggak terasa tangannya itu, jari-jarinya itu Terputus gara-gara lihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mabuk cinta, itu baru namanya. Yang kemudian Nabi Yusuf alaihissalam disuruh untuk masuk ke kamar permaisuri raja. Wah. Yang kemudian disuruh, hai atalak, dekati jamaah aku gitu. Ini yang justru malah nafsuan perempuan. Dan Nabi Yusuf juga pada saat itu memang sudah masuk kepada kategori gairah seorang laki-laki ya, karena juga belum menikah ya. Belum menikah dan di usia muda, gelora syahwatnya juga membara. Ya. Itu pun terpancing. Cuman ketika saat itu Allah turunkan tanda bukti kekuasaannya. Sebagian para ulama menyebutkan Nabi Yusuf melihat permaisuri raja seakan-akan melihat ayahnya, Nabi Yakub. Sambil kata tafsir Jalalain disebutkan sampai gigit itu jari-jarinya Yusuf supaya sadar, ente ini sadar gitu. Iya. Mungkin melakukannya seberapa menit aja, kepuasannya berapa menit saja, tapi mudorotnya lebih banyak lagi. Nanti kamu pezina lah, seorang anak Nabi pezina dan yang lain sebagainya. Itu mabuk cinta Mang Haris. Mabuk cinta, ngeri ya Ustaz ya. Sampai Nabi Yusuf pun kemudian justru malah dipenjarakan karena mabuk cinta. Mabuk cintanya orang lain sebenarnya. Cinta orang lain gitu, gara-gara mabuk cinta Nabi Yusuf yang kena fitnah. Kena fitnah yang kemudian masuk penjara. Luar biasanya lagi di penjara bukan hanya perempuan, laki-laki pun cinta sama Nabi Yusuf. Innalillahi. Tapi justru cintanya dikarenakan hal yang positif gitu, kesolehan Nabi Yusuf. Bahkan ada orang yang satu napi dengan Nabi Yusuf, satu ruangan ya. Satu ruangan sudah dibebaskan, waktunya bebas. Dia minta balik lagi di penjara karena ada Nabi Yusuf. Karena ada saking mabuk cintanya sama Nabi Yusuf. Luar biasa betul. Luar biasa. Gitu. Jadi mungkin ada apa? Mungkin itu lebih ke arah negatifnya Ustaz ya. Ya. Ada lagi nggak Ustaz ketika zaman Rasulullah atau zaman sahabat yang kurang lebih seperti mabuk cinta kayak gitu Ustaz? Mabuk cinta yang positif. Mabuk cinta yang positif ada juga ya? Ada. Seperti apa Ustaz? Semacam kalau kita bahasakan tuh cinta yang tak terungkap. Yaitu kisah cintanya Ibunda Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Ibunda Fatimah radhiyallahu anha itu beliau ini satu angkatan. Satu angkatan ya, seumuran lah mungkin. Iya, Ali bin Abi Thalib anaknya paman dari Nabi Muhammad, sedangkan Fatimah anak langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh pamannya, Ali bin Abi Thalib tinggal sama Nabi Muhammad SAW. Jelas tahu siapa ini Fatimah. Iya. Ketika saat masuk ke umur yang remaja, Ali itu dikecewakan, dicemburukan dengan banyaknya sahabat yang dekat dengan Nabi berkunjung kepada Nabi, ingin melamar Fatimah. Abu Bakar As-Siddiq namun ditolak. Wah, luar biasa sekali. Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk al-asyarah mubashshirah fil jannah itu ditolak sama Nabi. Wah, luar biasa sekali, ini ada apa ini gitu kan. Yang kemudian datang lagi Umar mau meminang Fatimah.
ini sekelas Umar gitu. Gagah, tegas gitu. Yang kemudian justru tiba-tiba ada yang memberikan informasi bahwa kemarin yang datang Abu Bakar, Umar itu ternyata ditolak halus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada jawaban dari Fatimah tentang iya atau tidaknya atau tidaknya diterima atau tidaknya gitu. Karena memendam rasa Yang kemudian Ali bin Abi Thalib ya istilahnya gimana sih anak muda pada saat itu umuran masih belasan tahun di sana itu udah mentalnya mental keimanan, mental tauhid gitu. Ketika saat Ali bin Abi Thalib melihat Abu Bakar Umar bin Khattab itu sudah dieliminasi sudah terseleksi oleh Nabi Muhammad SAW yang kunjung kepada rumah beliau, barulah Ali bin Abi Thalib datang. Itu duduk, assalamualaikum, diketok. Wah, Ali bin Abi Thalib ada apa nih gerangan nih? Duduk, gak ngomong. Ada apa? Hajat apa yang kamu ingin sampaikan di kediaman saya, katanya. Kata Nabi ya. Lama kemudian gak ngomong-ngomong, diem, wajah pucat, keringet dingin. Kayak siapa ya? Ternyata dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian nanti akan datang calon menantumu. Kayak gitu. Datanglah Ali bin Abi Thalib, tapi kok Ali bin Abi Thalib bisu? Diam aja. Ternyata mabuk cinta aja nggak bisa ngomong. Ternyata bisu juga karena mabuk cinta. Jadi itulah cinta yang tidak sampai. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, apakah kamu mau mengkhitbah Fatimah? Dia nggak ngomong, cuman ngangguk gitu. Saking mabuknya, bingung mabuknya juga. Dan ditanyakan ke Fatimah juga nggak mengatakan segala sesuatu apapun. Kalau misalkan yang pertama, kedua itu mengatakan kurang ketidaksetujuannya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib diam. Maka kata malaikat Jibril, diamnya Fatimah itu merupakan sebuah jawaban persetujuan. Gitu. Yang kemudian ditanya, emang punya apa ente buat mahar gitu. Sama Fatimah, aduh nggak punya nih gitu. Itulah kisah cinta terkait tentang kita memang mabuk cinta. Kalau tidak ada keberanian untuk mengungkapkannya, sampaikan aja, datang aja. Datang saja ya. Karena memang cinta yang tak sampai itu akan menjadi fitnah. Betul. Gitu. Kita justru malah terbuai dengan halusinasi pikiran kotor terkait dengan apa yang kita inginkan, perasaan yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita sayangi. Yang akhirnya kemudian mabuk cinta yang tak sampai. Telero mungkin gitu. Mabuk terus gitu, tapi nggak pernah menyampaikan. Tidak ada keberanian gitu ya. Gitu. Jadi memang ketika kita memang sudah yakin dan memang mencintai betul. Kita harus segera menyampaikannya Ustaz ya. Dengan cara yang benar juga, dengan cara yang syar'i juga. Betul, dengan cara yang syar'i yang kemudian kita sampaikan kepada mungkin ada majelis pengajian, di situ ada ustadz yang membimbingnya, pembinanya, yang kemudian dia menjadi mediator untuk bisa memfasilitasi tentang asmaranya, hajatnya. Jadi begitu teman-teman, brother and sister Villa. Jadi ternyata ada juga ya kisah-kisah cinta-cinta yang memabukkan pada zaman dulu betul. Dan kisahnya juga romantis ternyata ya Ustaz ya. Seromantis yang kita bayangkan di dalam novel-novel, sinetron ya. Sebenarnya nggak ada tandingannya dengan romantisnya. Betul. Yang pada zaman dulu ya Ustaz. Iya, gitu. Justru mereka yang membuat sebuah kalimat romantis dan yang lain, ternyata kalimatnya itu diambil daripada kisah cintanya para orang terdahulu. Gitu. Masya Allah gitu. Kayaknya ini Brother dan Sister ini mulai. Aduh, ini ada gairah ini. Aduh, saya sudah ada hajat. Ayo, sempurnakan hajatnya ya. Betul, iya. Jangan sampai mabuk cintanya itu berakibat fatal kepada perzinahan. Nah, itu bahaya. Ya seperti sekarang ini kan setiap setahun sekali dirayain karena mabuk cinta dalam perzinahan. Nah, bulan kemarin itu ya Ustaz. Kemarin itu. Hati-hati. Harusnya pembahasan ini kemarin. Tapi karena kita suka nyambungin lewat tema. Ya, gitu ya teman-teman, Brother dan Sevilla. Jadi ternyata banyak kisah-kisah yang menarik mengenai mabuk cinta. Dan kita juga
mengajak teman-teman memang kalau yang memang sudah siap, sudah yakin, ya laksanakan sunnahnya ya Ustaz ya. Iya. Datangi orang tuanya atau walinya, kemudian hitbah, kemudian ikuti prosesnya sampai nanti ke jenjang pernikahan. Kita dukung dan kita doakan gitu ya. Ustadz masih ada ini, silakan mau dihabiskan apa nanti ini? Nanti kan ada Pak Ibnu. Ada Pak Ibnu. Ada Pak Ibnu, ada Pak Haji juga ya. Ada Haji juga ya. Baik teman-teman, Toksik hari ini lebih banyak ke bahas kisah-kisah aja dulu ya Ustadz ya. Baik, ya. Nanti kita bahas lagi tips-tipsnya. Aduh. Biar lebih asik ya. Ya, sambil juga kita juga sambil inilah, saya juga belajar kok. Gitu. Ya, kemudian juga saya mau menyampaikan info juga. Insya Allah kita sudah membuka ya Ustadz ya, sudah membuka donasi atau wakaf untuk pembangunan masjid dan rumah tahfiz Quran. Insya Allah kita sedang menggalakkan ini supaya teman-teman kalau memang ingin mau ikut bergabung menjadi bagian dari kita untuk membangun fasilitas dakwah ini, kami dengan tangan terbuka siap menerimanya gitu ya. Atau gabung juga kalau mau gabung dengan kita untuk bergerak di dakwah ini juga kita juga mengucapkan welcome ya. Silakan saja ya Ustaz ya. Gitu. Nanti infonya untuk wakaf ini saya akan cantumkan di deskripsi insyaallah. Oke, teman-teman jangan lupa videonya di like, kemudian di share dan di subscribe Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, setelah nanti kita lanjut makannya, tapi sebenarnya kita berdoa dulu, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.